Baik, Bapak Ibu kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa terdengar jelas oleh Bapak Ibu. Halo, suara saya kedengaran ya? Dengar, Pak. Oke, baik. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak sudah berhadir di eh, forum Zoom meeting hari ini dalam rangka sosialisasi anugerah inovasi daerah Kabupaten Aceh Barat tahun 2025. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, sebelum kita mulai, izinkan kami untuk memberikan sedikit pengantar gitu ya. Jadi pemerintah Kabupaten Aceh Barat sebenarnya sudah melakukan sosialisasi terkait dengan anugerah inovasi daerah eh, sudah dua kali pada bulan Juli 2025 yang lalu, kemudian pada tanggal 9 September kalau tidak salah minggu lalu. Eh, Sosialisasi ini juga dihadiri oleh pihak kecamatan. Kita berharap dari pihak kecamatan dan DPMG pada saat itu bisa menyampaikan atau meneruskan informasi tentang lomba anugerah inovasi daerah ini kepada gampung-gampung. Mengapa demikian? Karena eh, anugerah inovasi daerah ini dibuka untuk dua kategori, Bapak Ibu. Yang pertama bagi pemerintah Gampung, yang kedua bagi organisasi perangkat daerah atau bagi SKPK. Sebab itu bagi gampung-gampung yang berhadir hari ini di forum Zoom ini, kita berharap bisa mendapatkan informasi yang lengkap terkait dengan bagaimana cara mengikuti lomba anugerah inovasi daerah ini, kemudian apa saja yang harus dipersiapkan, dan hal-hal lainnya yang penting untuk kita bahas. Baik, Bapak Ibu, sebenarnya pertemuan ini difasilitasi juga oleh DPMG Kabupaten Aceh Barat. Kita kemarin berkoordinasi dengan DPMG supaya DPMG bisa membantu kita untuk mensosialisasikan surat pengumuman bupati ini dengan lebih luas lagi. Namun karena keterbatasan waktu, kita pilih dengan media Zoom meeting. Mudah-mudahan dengan media Zoom meeting ini, walaupun ada keterbatasan sinyal di kampung-kampung atau mungkin penjelasannya tidak bisa didapatkan secara utuh, kami berharap Bapak Ibu bisa antusias untuk mengikuti eh, forum ini. Jika nanti ada yang ingin ditanyakan, kita persilakan. Baik Bapak Ibu, kami langsung saja eh, memperlihatkan kepada Bapak Ibu surat dari Bupati Aceh Barat terkait dengan pengumuman anugerah inovasi daerah. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di layar Bapak Ibu masing-masing. Di sana ada surat pengumuman dari Bupati Aceh Barat nomor 400 titik 1,2,5 garing 1166 garing 2025 tentang anugerah inovasi daerah. Mungkin saya nggak perlu baca secara lengkap ya terkait dengan surat ini, tapi garis-garis besarnya saja. Eh, nah, di paragraf kedua, Bapak Ibu bisa lihat bahwa anugerah inovasi daerah ini dibuka untuk dua kategori peserta, yaitu kategori perangkat daerah dan kategori pemerintah kampung. Tahapan kegiatannya ini dimulai dari pendaftaran. Pendaftaran dimulai dari tanggal 1 sampai 19 September. Kemudian penginputan data dukung inovasi dimulai tanggal 22 September sampai 18 Oktober, ya, sekitar 1 bulan waktunya. Kemudian penilaian data dukung kita mulai dari 20 sampai 24 Oktober dan nanti diakhiri dengan penilaian implementasi inovasi pada tanggal 3 sampai 7 November. Tersedia hadiah dengan total 92 juta rupiah bagi para pemenang. Nah, untuk dua kategori ini hadiahnya itu kita bagi menjadi 6 hadiah. Jadi kalau Bapak Ibu bisa lihat di layar, ada dua kategori, kategori perangkat daerah dan kategori pemerintah kampung. Untuk masing-masing kategori ada terbaik satu, terbaik dua, terbaik tiga, terbaik harapan satu, terbaik harapan dua, dan terbaik harapan tiga.
Terbaik Harapan satu itu akan mendapatkan hadiah uang pembinaan sebesar 13 juta rupiah. Berikut juga dengan plakat dan piagam penghargaan. Kemudian terbaik 2 10 juta, terbaik 3 8 juta, terbaik harapan satu 6 juta, terbaik harapan 2 5 juta, terbaik harapan 3 4 juta. Adapun syarat-syarat eh, bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti ajang perlombaan inovasi daerah ini dapat dibaca di poin huruf B yang ada di depan. Yang pertama, kriteria inovasi yang didaftarkan itu adalah inovasi yang telah diterapkan paling lama sejak tahun 2023 dan masih berjalan selama periode penilaian berlangsung. Jadi kalau ada inovasi di desa-desa atau di kampung-kampung Bapak Ibu yang sudah berjalan di 2023 atau 2024 atau 2025 baru berjalan di tahun ini, itu dapat didaftarkan untuk mengikuti penilaian Lomba Inovasi Daerah tahun 2025 ini. Kami melihat di sini hadir beberapa kampung seperti Kampung Kuta Padang, Suwa Indrapuri, kemudian Pasar Aceh, Gampung Pasipinang, Gampung Drenlampak dari Kecamatan Johan Palawan, ada juga Gampung Lapang, kemudian Gampung Alusikaya dari Kecamatan Woila. Beberapa kampung kami kenal punya beberapa program kegiatan yang sifatnya inovatif atau kegiatan-kegiatan yang ada kebaruannya, nilai kebaruan di kampung. Misalnya seperti Gampung Kuta Padang itu punya program apa? Pekan gotong royong eh, kampung gitu ya. Setiap 1 minggu sekali atau setiap pekannya atau setiap minggunya dilakukan gotong royong guna menjaga kebersihan lingkungan eh, dan apa meningkatkan partisipasi masyarakat. Nah, itu kami rasa juga bagian daripada inovasi yang bisa didaftarkan untuk mengikuti ajang perlombaan ini. Kalaupun ada inovasi lain di Kampung Kota Padang juga bisa diikut sertakan. Kemudian juga di Gampung Pasar Aceh. Gampung Pasar Aceh kami kenal punya beberapa inovasi yang sudah berjalan, baik berjalan di tahun ini maupun di tahun-tahun sebelumnya. Kalau di tahun ini yang paling mendapat perhatian itu adalah adanya posyantek begitu ya, atau alat teknologi tepat guna untuk pengolahan sampah. Nah, ini juga bisa diikut sertakan untuk mengikuti kegiatan inovasi ini. Di Gampung Langung di Kecamatan Merbo, kami juga dapat informasi bahwa di sana ada sebuah inovasi atau sebuah cara baru dalam membuat kue tradisional, kue kara-kara. Kalau selama ini mungkin ibu-ibu membuat dengan cara tradisional, misalnya ya model diketok-ketok itu langsung ke wajan penggorengannya, tapi ternyata sudah dibuat semacam alat tertentu sehingga untuk membuat kue kara-kara itu lebih mudah lagi dibanding dengan cara tradisional seperti yang dilakukan biasanya gitu. Kemudian juga ada Gampung Pasipinang. Gampung Pasipinang ini sebagai informasi buat Bapak Ibu juga sudah mendaftar ya. Sudah mendaftar tahun ini mengikuti perlombaan dengan inovasi aplikasi digital kalau saya nggak salah ya. Nah, jadi inovasi ini Bapak Ibu yang bisa didaftarkan itu nggak mesti dalam bentuk aplikasi atau sebuah teknologi digital. Tidak mesti ya. Boleh dalam bentuk aplikasi, boleh secara digital, boleh juga dalam bentuk-bentuk lainnya. Misalnya inovasi pelayanan publik untuk mempercepat pelayanan yang ada di kampung. Atau untuk mempercepat surat-surat dari kecil atau inovasi terkait dengan pelayanan kesehatan. Barangkali ada Bapak Ibu yang melakukan cara-cara baru untuk menarik minat masyarakat membawa anaknya ke posyandu sehingga kunjungan ke posyandu semakin meningkat dari tahun ke tahun. Semakin meningkat kunjungan ke posyandu maka apa pencegahan stunting semakin eh, optimal untuk dilakukan karena anak-anak semakin terkontrol tinggi badannya, berat badannya, kemudian juga semakin mendapatkan kebutuhan gizi yang cukup dari posyandu. Misalnya ya, kalau ada desa-desa yang membuat hal seperti itu. Atau ada juga desa-desa, kampung-kampung di antara Bapak Ibu yang sudah menjalankan program ketahanan pangan dengan dana desa dari tahun-tahun sebelumnya.
kemudian ketahanan pangan ini berbasis pemberdayaan masyarakat, di mana masyarakatnya bisa mendapatkan penghasilan dari program ketahanan pangan itu, ya silakan. Itu bisa dikemas sedemikian rupa apabila sudah berjalan, bisa didaftarkan kepada Bapeda Kabupaten Aceh Barat untuk mengikuti Lomba Anugerah Inovasi Daerah Kabupaten Aceh Barat ini. Baik, kita lanjutkan lagi di poin kedua. Khusus bagi perangkat daerah yang telah melaporkan data dukung inovasi melalui sistem indeks inovasi daerah itu dapat mendaftarkan inovasi dengan data dukung yang sama. Nah, ini bagi perangkat daerah, Bapak Ibu ya. Kalau bagi pemerintah kampung, sepertinya belum ada yang langsung mendaftar ke sistemnya Kementerian Dalam Negeri. Jadi, poin nomor dua ini bisa diabaikan saja. Kemudian poin nomor tiga, ruang lingkup inovasi adalah inovasi tata kelola pemerintahan daerah atau kampung, inovasi pelayanan publik, dan inovasi lainnya sesuai urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangannya. Jadi bagi Bapak Ibu, kalau ada inovasi baik di bidang pemerintahan misalnya, inovasi terkait dengan pelayanan kependudukan, inovasi terkait dengan sistem informasi, menyediakan keterbukaan informasi bagi kampung terkait dengan anggaran, atau inovasi terkait dengan bidang pembangunan. Ada inovasi di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, atau di bidang ekonomi, atau inovasi terkait dengan pembinaan kemasyarakatan. Misalnya ada inovasi terkait dengan olahraga, atau inovasi terkait dengan keamanan ketertiban kampung melalui Linmas, atau inovasi-inovasi lainnya, serta inovasi di bidang pemberdayaan masyarakat, misalnya inovasi terkait dengan pelatihan-pelatihan dan hal-hal baru lainnya yang pernah Bapak Ibu lakukan, itu bisa didaftarkan untuk mengikuti ajang anugerah ini. Yang keempat, inovasi memiliki relevansi terhadap pencapaian target-target pembangunan daerah dan berkontribusi terhadap isu-isu terkini seperti penanggulangan kemiskinan, pencegahan dan penanganan stunting, penurunan pengangguran, pengendalian inflasi, peningkatan mutu pendidikan dan kualitas kesehatan, penguatan UMKM dan atau pemberdayaan masyarakat. Jadi kalau seandainya di antara Bapak Ibu di kampung ada yang menjalankan hal-hal baru atau cara-cara baru dalam mengatasi penduduk miskin atau memberantas kemiskinan, misalnya melalui zakat atau melalui sedekah beras misalnya, atau melalui sumbangan-sumbangan dari masyarakat, atau melalui program BLT yang lebih tepat sasaran, atau melalui pembangunan atau rehabilitasi rumah layak huni dengan dana desa yang melibatkan partisipasi masyarakat. Nah, itu bisa untuk didaftarkan karena itu terkait dengan penanggulangan kemiskinan, atau bisa juga terkait dengan isu-isu atau persoalan-persoalan lainnya. Kemudian yang kelima, inovasi yang dijalankan telah memberi dampak. Nah, jadi pastikan bahwa inovasi yang Bapak Ibu yang sudah dijalankan, baik sudah dijalankan di 2023, 2024 atau 2025, itu sudah ada dampaknya, sudah ada hasilnya. Ya misalnya hasilnya eh, apa kebutuhan gizi anak-anak tercukupi misalnya, atau ada sekian banyak orang miskin yang menerima bantuan rehab rumah layak huni misalnya, atau dampak-dampak lainnya yang eh, sudah terlihat ya dari program yang Bapak Ibu jalankan. Kemudian yang keenam, inovasi yang dilaksanakan dapat direplikasi oleh pihak lain. Nah, ini artinya dapat direplikasi itu bisa ditiru atau bisa diadopsi oleh gampung-gampung lainnya. Saya rasa tidak ada kendala ya bagi gampung-gampung lain yang belum punya inovasi. Bapak Ibu justru bisa menjadi teladan atau bisa menjadi pilot project bagi gampung-gampung lain untuk bisa melaksanakan inovasi atau program-program dengan cara yang sama seperti yang Bapak Ibu sudah buat begitu. Kemudian yang ketujuh, inovasi daerah yang pernah diikut sertakan merupakan inovasi yang telah dilakukan pemutakhiran. Jadi kalau ada yang pernah ikut di tahun-tahun sebelumnya, mohon untuk bisa menyertakan bukti-bukti pengembangan atau pembaruan inovasi sehingga bisa ditunjukkan perbedaannya antara inovasi yang didaftarkan tahun ini dengan inovasi yang telah didaftarkan di tahun sebelumnya. Baik, bagi Bapak Ibu yang baru bergabung, kami ulangi sekali lagi bahwa lomba atau anugerah inovasi daerah ini tersedia berbagai penghargaan. Yang pertama ada piagam penghargaan dari Bupati Aceh Barat, kemudian plakat,
Kemudian juga tersedia uang pembinaan dengan rincian sebagai berikut. Untuk kategori perangkat daerah dan kategori pemerintah kampung masing-masing ada hadiah uang pembinaannya terdiri dari terbaik satu 13 juta rupiah, terbaik 2 10 juta rupiah, terbaik 3 8 juta rupiah, terbaik harapan satu 6 juta rupiah, terbaik harapan 2 5 juta rupiah, terbaik harapan 3 4 juta rupiah. Nah, jadi ini hadiah yang dapat eh, diberikan atau Bapak Ibu bisa peroleh dari keikutsertaan Bapak Ibu mengikuti ajang Anugerah Inovasi Daerah ini. Nah, demikian Bapak Ibu. Kemudian kita beralih ke bagian berikutnya, jadwal. Jadwal dan tahapan penilaian. Sebenarnya pendaftaran inovasi daerah ini sudah kita buka tanggal 1 September yang lalu bagi Bapak Ibu. Jadi surat ini juga sudah kita sebarluaskan ke camat, ke kepala-kepala dinas. Kita berharap camat juga sudah meneruskan surat ini ke Gampong. Kemudian kita juga sudah sosialisasikan terkait dengan kegiatan ini sebanyak 2 kali di bulan Juli yang lalu, kemudian di tanggal 9 September yang lalu, kita berharap juga dari kecamatan sudah meneruskan informasi ini ke Gampong. Masih ada waktu bagi Bapak Ibu di Gampong untuk mendaftar mengikuti Anugerah Inovasi Daerah ini lebih kurang 4 hari, mulai dari tanggal 16 hari ini sampai dengan tanggal 19 September mendatang. Nah, jadi masih terbuka waktu untuk mendaftar. Bapak Ibu tidak perlu repot-repot dulu untuk mempersiapkan data dukungnya. Cukup mendaftar terlebih dahulu. Mendaftar saja, ikut Anugerah Inovasi Daerah ini. Nanti ketika Bapak Ibu sudah mendaftar, kita akan gabungkan ke grup WA peserta Lomba Inovasi Daerah dan nanti akan kita undang pada tanggal 22 September untuk mendapatkan penjelasan teknis mengenai penilaian inovasi daerah. Nah, disitulah nanti akan kita jelaskan lebih detail bagaimana cara Bapak Ibu untuk mengikuti anugerah ini. Misalnya, data dukung apa saja yang perlu dipersiapkan, kemudian bagaimana cara mengikuti pemaparan atau presentasi ketika nanti sudah masuk ke tahap kedua, dan lain-lain. Eh, Walaupun di dalam forum pertemuan Zoom meeting kita hari ini, kita akan menjelaskan juga secara singkat, begitu ya. Kemudian tahapan yang ketiga, penginputan data dukung inovasi oleh peserta. Ini akan dimulai selama lebih kurang 1 bulan. 1 bulan kurang begitu ya. Dimulai pada tanggal 22 September sampai dengan 18 Oktober 2025. Nanti akan kami perlihatkan kepada Bapak Ibu sebuah aplikasi di mana Bapak Ibu bisa menginput data dukung inovasi Bapak Ibu ke dalam sistem tersebut atau ke dalam aplikasi tersebut. Nah, ketika Bapak Ibu sudah selesai menginput data dukung, nanti akan ditutup tanggal 18 Oktober, kita akan melakukan penilaian data dukung selama lebih kurang 5 hari, begitu ya, tanggal 20 sampai 24 Oktober. Bagi Bapak Ibu yang nanti data dukungnya lengkap, eh, mendapatkan nilai tertentu, itu akan diumumkan pada tanggal 25 Oktober untuk bisa melaju ke tahap kedua. Nah, tahap kedua ini adalah penilaian implementasi inovasi. Nanti akan dilakukan pada tanggal 3 sampai 7 November. Penilaian implementasi inovasi ini dilakukan melalui metode pemaparan dan tanya jawab dengan tim penilai. Jadi nanti akan ada tim penilai Bapak Ibu sebanyak 7 orang, tim penilai independen yang bukan berasal dari Bapeda, bukan berasal dari pemerintah daerah kita, tapi berasal dari unsur independen. Eh, Bisa kami informasikan kepada Bapak Ibu, 7 orang itu diantara lain yang pertama ada dari Universitas Teguh Umar 2 orang, akademisi dari Universitas Teguh Umar 2 orang, kemudian akademisi dari STAIN Tengku Dirundeng 1 orang, kemudian ada dari pihak RRI Melabuh mewakili media, kemudian ada dari pihak Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Aceh Barat mewakili anak muda dan mewakili lembaga organisasi kemasyarakatan. Kemudian ada dari Bapeda Provinsi Aceh 1 orang, mewakili pemerintah Aceh. Kemudian ada dari Lembaga Administrasi Negara 1 orang, mewakili dari pemerintah pusat atau mewakili dari nasional. Jadi 7 orang inilah nanti yang akan menilai Bapak Ibu di tahap kedua untuk pemaparan. Nanti mereka akan wawancara, tanya jawab,
dan dimungkinkan juga untuk turun ke lapangan, melihat bagaimana inovasi Bapak Ibu dilakukan di lapangan serta dampak-dampak yang ditimbulkan dari inovasi Bapak Ibu. Setelah selesai tahap kedua, eh, nanti akan lanjut ke tahap berikutnya yaitu pleno. Pleno penentuan hasil akhir penilaian. Jadi tim penilai nanti akan bersidang, akan rapat untuk menentukan para pemenang terbaik satu 2 3 dan terbaik harapan satu, harapan 2 dan harapan 3. Dan nanti Bapak Ibu akan kita undang untuk mengikuti acara puncak Anugerah Inovasi Daerah untuk mengumumkan siapa pemenang-pemenang dari Lomba Anugerah Inovasi Daerah ini. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu yang berada di forum ini bisa mendapatkan kesempatan untuk menjadi pemenang atau yang terbaik dalam kegiatan Anugerah Inovasi Daerah ini. Rencananya acara puncaknya akan kita selenggarakan pada tanggal 1 Desember 2025. Kemudian surat apa alur-alur berikutnya nanti Bapak Ibu bisa bisa perhatikan eh, melalui penjelasan singkat setelah ini begitu ya. Sebelumnya saya tutup dulu penjelasan ini karena penjelasan-penjelasan berikutnya nanti akan ada persiapan-persiapan mengenai data dukung inovasi dan lain sebagainya. Bapak Ibu nanti bisa kita jelaskan lebih lanjut. Saya akhiri dulu sementara bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya di sesi pertama ini atau ada hal-hal yang perlu untuk kita diskusikan, kami persilakan. Silakan Bapak Ibu. Ini saya tutup dulu. Silakan bagi ada yang ingin bertanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak yang saya hormati sekalian, tadi mohon maaf, kami dari Kampung Padang Terakhir agak terlambat ya Pak ya dalam mendengar materi yang telah Pak berikan. Nah ini kan kita berbicara tentang perlombaan tentang inovasi yang akan dilakukan di tiap kampung ya Pak. Ya, Nah ini inovasi ini bergerak di bidang tertentu atau bagaimana ini Pak? Karena kan kalau misalnya berbicara tentang inovasi tentu tidak jauh dari halnya teknologi Pak, atau bagaimana? oke. Dari Padang Serahid ya. Iya Pak. Ya, baik. Terima kasih. Tadi di awal saya sudah jelaskan bahwa inovasi ini tidak hanya terbatas mengenai teknologi. Jadi kalau di kampung-kampung ada yang punya inovasi berbasis teknologi digital, ada aplikasi, ada sistem tertentu yang dikembangkan, boleh didaftarkan. Tapi kalau tidak ada inovasi lain yang bentuknya bukan digital, misalnya ada inovasi terkait dengan ketahanan pangan, ada inovasi terkait dengan penanggulangan kemiskinan, ada inovasi terkait dengan pencegahan stunting, ada inovasi terkait dengan pembinaan pemuda dan olahraga, ada inovasi terkait dengan keamanan ketertiban, ada inovasi terkait dengan persampahan atau menjaga lingkungan menjadi lebih bersih, ada inovasi terkait dengan pelayanan kepada masyarakat dengan lebih cepat, keterbukaan informasi publik terkait dengan anti korupsi dan lain-lain. Itu juga bisa didaftarkan. Jadi tidak terbatas hanya inovasi berbasis aplikasi atau digital, tapi justru inovasi-inovasi yang sifatnya bukan aplikasi atau tidak ada teknologi digitalnya itu bisa jadi mendapatkan nilai yang lebih tinggi begitu ya dibanding dengan inovasi-inovasi berbasis digital itu. Karena kita mengerti keterbatasan di Gampung seperti apa, kemudian juga aplikasi-aplikasi atau teknologi digital saat ini kan sudah cukup banyak begitu ya. Kita tinggal memanfaatkannya saja begitu. Begitu. Kalau ada di Padang Serahid yang bisa ikut serta untuk anugerah inovasi daerah ini, silakan. Ya, Baik, terima ya, kasih Pak untuk penjelasannya. Nah, di sini berarti inovasinya bersifat umum ini Pak kan? umum, Tidak umum. tidak terkait satu bidang ataupun hal tertentu. Bisa Ya, jadi itu dari pangan dan juga pelayanan sosial pada masyarakat kan begitu. Jadi betul, kalau betul. nanti tim penilaian cuma sekedar tanya jawab seperti yang Bapak sampaikan tadi atau memang harus perlu pembuktian tertentu, contoh kalau misalnya kita berbicara tentang ketahanan pangan. Nah, mungkin
ketahanan pangan kita cara pengelolaan bagaimana kan sekarang ketahanan pangan jatuhnya itu ke dalam yang dikelola oleh BUMD kan Pak. Ya, Ketahanan pangan sekarang di bawah BUMD, yang kelola. Nah, di situ kan nanti kita bisa berinovasi tentang bagaimana cara pengelolaan hasil dari ketahanan pangan ini. Contohnya seperti kita di Padang Serait, kita ketahanan pangannya itu berbentuk bot nelayan. Nah, dari hasil bot nelayan ini kita berinovasi menjadi hasil-hasil kelautan yang bisa diperdagangkan oleh ibu-ibu PKK gitu. Apakah bisa seperti itu, Pak? Itu bisa. kan seperti yang Bapak katakan tadi, cuman sekedar tanya jawab tanpa ada pembuktian. Nah, nanti takutnya bukan cuma sekedar tanya jawab ini Pak, harus ada produk-produk yang memang yang memang sudah jadi yang perlu kita tampilkan, serta seperti misalnya untuk buat bakso kan perlu ikan Pak, nanti diminta tempat pembuatan baksonya atau bagaimana, apa tidak seperti itu Pak? Apa cukup Ya, sekedar tanya jawab saja? Kalau tanya jawab saja gampang Pak, tapi nanti tentunya diminta harus ada ini dan sebagainya gitu. ya. Ya, jadi tadi saya sudah jelaskan di awal ya, mungkin tidak eh, terdengar karena masuknya belakangan. Penilaian ini terdiri dari dua tahap penilaian. Tahapan yang pertama adalah penilaian data dukung, Bapak Ibu. Tadi sudah saya paparkan, penilaian data dukung. Secara singkat, nanti saya perlihatkan lagi setelah selesai bertanya semuanya ya. Secara singkat saya sampaikan terlebih dahulu, data dukung yang nanti dibutuhkan itu ada sekitar 20 data dukung. Ada 20 data dukung. Salah satu data dukungnya, salah satu data dukung dari sekian banyak data dukung tadi adalah foto dan video. Foto dan video. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau seandainya ada inovasi yang dilakukan seperti yang tadi Padang Serahid sampaikan, ketahanan pangan, ada bot nelayan untuk meningkatkan ekonomi nelayan, silakan foto, kemudian buat video satu. Bagaimana ketahanan pangan berbasis pesisir itu dilakukan oleh BUMG selama ini. Buat video, kalau bisa ada testimoninya, nanti ada testimoninya. Nanti akan kita berikan juga petunjuk bagaimana membuat video itu. Nah, itu penilaian tahap pertama, Bapak Ibu. Dari penilaian tahap pertama ini, nanti akan keluar skornya berdasarkan data dukung yang Bapak Ibu sampaikan ke kami. Ini akan ada skornya. Bagi kampung-kampung yang skornya tinggi, nanti akan kita umumkan bisa melaju ke tahap kedua. Tahap kedua itu apa? Tahap kedua penilaian itu adalah penilaian implementasi inovasi. Bagaimana cara penilaiannya? Melalui pemaparan dan tanya jawab atau wawancara. Nah, nanti terkait dengan teknis pemaparan atau tanya jawab ini masih dirumuskan oleh tim penilai. Misalnya apa saja yang harus dipaparkan oleh Gampung. Kemudian berapa menit nanti Gampung pemaparan. Kemudian nanti apa saja yang perlu ditanyakan oleh tim penilai. Nah, ini masih dirumuskan oleh tim penilai, Bapak Ibu. Jadi kita nggak ikut campur urusan tim penilai karena tim penilainya independen, bukan dari kita. Kita serahkan sepenuhnya ke tim penilai. Nanti kalau sudah ada laporan dari tim penilai, akan kita sampaikan lagi kepada Bapak Ibu. Jadi khusus di tahap yang pertama ini, Bapak Ibu fokus dulu untuk ikut tahap yang pertama, penilaian data dukung. Nanti untuk sisanya, untuk pemaparan nanti akan kita sampaikan segera setelah forum ini. Lebih kurang kalau kami bisa sampaikan pengalaman tahun lalu dari 2 atau 3 tahun yang sudah kita lakukan lomba ini, pemaparan ini akan menyampaikan terkait dengan capaian-capaian dari inovasi Bapak Ibu sekalian. Apa saja yang sudah dilakukan, siapa saja yang terlibat dalam inovasi ini, kemudian apa saja hasilnya, apa dampak bagi masyarakat. Kalau hasilnya itu berupa produk, misalnya ada ikan lumi-lumi misalnya yang ada di pesisir Kecamatan Johan Palawan. Kemudian ikan lumi-lumi ini diolah sedemikian rupa menjadi keripik lumi-lumi misalnya. Atau dicampur dengan mie menjadi mie kelor lumi-lumi. Ada di salah satu kecamatan di KW 16 itu ada mie kemi namanya. Mie dari bahan daun kelor dan lumi-lumi untuk pencegahan stunting. Nah, dibuat sedemikian rupa. Nah, Bapak Ibu boleh tunjukkan produknya. Jadi tahun lalu itu ada beberapa eh, apa peserta juga yang menunjukkan produknya kepada tim penilai. Nanti tim penilai bisa melakukan penilaian dari sana.
Atau kalau nanti tim penilai membutuhkan konfirmasi langsung ke lapangan, tim penilai bisa saja melakukan kunjungan. Dalam tanda kutip ini bisa saja gitu ya. Karena nanti akan ada pertimbangan juga dari tim penilai, apakah tim penilai nanti mau turun ke lapangan atau tidak. Ini tergantung sepenuhnya dari tim penilai. Nanti akan kita sampaikan lebih lanjut kalau tim penilai akan melakukan kunjungan ke lapangan untuk konfirmasi lebih dalam gitu. Mungkin mau ketemu dengan masyarakatnya, mungkin mau lihat bagaimana alat teknologi tepat guna yang digunakan, atau mungkin mau melihat bagaimana eh, apa sistem yang berjalan di BUMG atau di pemerintah kampungnya dan lain-lain. Jadi begitu eh, dari Padang Serahid, intinya penilaian ini terdiri dari dua tahap ya. Ada penilaian data dukung dan penilaian pemaparan. Tidak hanya tanya jawab, tapi juga ada data dukung. Bagi yang ingin ikut lomba ini, siapkan segala sesuatu untuk membuktikan bahwa inovasi Bapak Ibu adalah inovasi yang terbaik dan sudah memberikan dampak kepada masyarakat. Begitu. Silakan dari yang lain. Di sini juga ada kawan-kawan kita dari bidang Litbang dan Inovasi Daerah ya. Bagi Bapak Ibu nanti yang mau konsultasi, kita berikan nomor HP. Ada Ibu Titis, ada Ibu Lili. Nah, kemudian nanti ada Bu Ade juga yang belum bergabung hari ini. Ada Bu Vivi, ada Pak Gudria. Bapak Ibu nanti kalau mau konsultasi langsung juga bisa datang kemari ke Bapeda. Nanti mohon Bu Titis di kolom chat selain absen, mohon juga untuk bisa dibagikan link surat pengumuman Bupati, kemudian link-link lainnya yang kemarin kita sosialisasikan. Mohon bantuannya Bu Titis. Silakan Bapak Ibu yang lain dari kampung kalau ada yang ingin ditanyakan, masih kita buka forum untuk bertanya dulu ya, sebelum kita eh, buka rincian data dukung dan lain-lain. Silakan. Assalamualaikum, Assalamualaikum Pak Kemal. Waalaikumsalam. Eh, jadi pertanyaan saya tadi sudah saya chat kan, tapi mungkin langsung saja saya tanya. Oh iya. Untuk satu desa itu, satu kampung itu, apakah boleh dan mendaftar lebih daripada satu inovasi? Begitu Pak. Terima kasih. Boleh, Pak. Boleh lebih daripada satu inovasi. Kalau ada yang punya 10 inovasi pun boleh untuk didaftarkan. Silakan. Kita sangat berharap gampung-gampung yang punya banyak inovasi bisa ikut serta sebanyak-banyaknya untuk ikut lomba ini. Demikian ya. Silakan kawan-kawan yang lain dari Waila Timur, dari Johan Pahlawan boleh, dari Merbo, dari Ujung Baru, dari Gampa, dari Sua Indrapuri, dari Masjid Tuha. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin saya yang bertanya. Dari Ujung Baru, kira-kira ada inovasi yang bisa diikut sertakan? Dibuka dulu ininya, mic-nya, nggak kedengaran. Dari Gampung Gampa, ada inovasi yang bisa diikut sertakan? Gampong Gampa, kami berkonsultasi dulu nih Pak, apa inovasi yang bisa ditawarkan kepada Oke, Gampung Ujung Baru gimana? Padang Serahid tadi sudah tergambar sedikit ya, ada inovasi terkait ketahanan pangan pesisir. Gampung Deren Rampak, ada inovasi yang kira-kira bisa didaftarkan? Turun apa enggak, Pen? Iya, Turun apa kalau enggak? kalau mau bicara di unmute dulu ya mic-nya di HP atau di laptopnya ada tanda mic di sana mikrofon. Ya, silakan dari Rempak.
Nggak kedengaran nih suaranya. Dari Pasi Masjid ada? Dari Alusikaya? Dari Halo Alusikaya Pak, ada inovasi yang Assalamualaikum. bisa didaftarkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak, saya ingin menanyakan perihal inovasi ini Pak. Apakah ini juga termasuk inovasi bisa didaftar? Ya, Jadi kan di desa kami itu mengadakan atau menjalankan kerjasama dengan seluruh masyarakat, yaitu misalnya setiap masyarakat yang sakit, jadi pihak aparatur desa ini eh, mengutip misalnya iuran, misalnya beras ataupun uang itu kepada masyarakat, seluruh masyarakat untuk diberikan kepada pihak yang sakit ini. Namun uang itu kami tidak memaksakan, misalnya seberapa yang dikasih oleh pihak masyarakatnya. Apakah ini juga termasuk inovasi Pak, bisa didaftar? Ini Terima berarti kasih. ini inovasi gitu. sosial namanya. Inovasi sosial dalam bentuk sedekah ya, atau sumbangan Ya Pak. sukarela untuk membantu masyarakat yang sedang sakit gitu ya. Ya Pak. Sudah berjalan ini kegiatannya? Sudah Pak, udah mungkin udah 2 tahun Pak. Oke, boleh. Ini bisa didaftarkan. Silakan didaftarkan untuk ikut inovasi ini. Nanti dipersiapkan saja data-data dukungnya. Misalnya mungkin ada surat selama ini yang dikeluarkan oleh Kecil kepada seluruh masyarakat, misalnya semacam himbauan gitu kan, bagi masyarakat yang punya kemampuan. Nah, kita mengadakan program apa sosial misalnya. Nanti kalau ada masyarakat yang sakit, Bapak Ibu bisa memberikan sumbangan. Nanti sumbangan ini akan digunakan untuk kebutuhan apa saudara kita yang sakit tadi, entah kebutuhan bagi pendamping pasiennya atau kebutuhan untuk pengobatan yang bersangkutan gitu kan. Atau juga ada foto atau video selama kegiatan sosial itu berlangsung, itu juga bisa disiapkan data dukungnya dan lain-lain. Boleh, boleh. Ini silakan untuk disiapkan, untuk didaftarkan. Baik Pak. Terima Baik, kasih Pak. sama-sama. Dari kampung-kampung Pak, lain ada? izin, Ya, eh, berhubung saya ini kan telat telat join, jadi saya ingin bertanya, ada nggak modul atau PDF yang Bapak paparkan tadi, nanti di mana pendaftarannya? Saya masih belum ada. belum ada. Ada. Iya. Jadi di link chat itu sudah di-share oleh Bu Titis, boleh Ah, dilihat di kolom chat itu. Ada link tree garis miring Litbang Ida Abar. Kelihatan ya? oh, Coba dicek kelihatan, di kelihatan, kolom kelihatan. chat ya. Ini Oke, saya terima coba kasih, Pak. perlihatkan dulu. Kalau nanti Bapak Ibu buka link itu, nanti terlihat seperti ini. Ini saya coba buka ya. Kelihatan yang ada di depan di layar? Kelihatan, kelihatan. Oke, jadi kalau tadi buka link tree itu, nanti di sini ada beberapa kolom yang bisa diklik. Yang pertama, surat pengumuman Bupati dan panduan penilaian anugerah inovasi daerah. Nah, kalau klik ini, nanti akan keluar surat pengumuman Bupati seperti yang tadi saya jelaskan di awal. Lengkap di sini mengenai jadwal pendaftarannya, kriteria inovasi yang dapat didaftarkan, jumlah hadiah, kemudian alur pelaksanaannya, bagaimana cara mendaftar, kemudian data dukung apa saja yang harus disiapkan. Di sini ada. Ini belum kita bahas ya tadi ya. Nanti setelah ini akan saya bahas. Jadi kalau tadi Bapak Ibu klik bagian yang pertama, itu bisa keluar surat Bupati tadi. Kemudian kalau klik link yang kedua, kolom yang kedua ini, link pendaftaran inovasi, ini akan keluar formulir untuk mendaftar. Nah, nanti kalau ada keluar seperti ini, klik continue aja. Continue. Nah, nanti akan keluar link pendaftaran. Nah,
selama waktu pendaftaran tersisa ini dari tanggal 16 September hari ini sampai dengan tanggal 19 September hari Jumat depan, Bapak Ibu cukup mengakses link ini saja dulu untuk mendaftar. Nah, jadi kita sarankan Bapak Ibu mendaftar dulu. Kalau seandainya ada yang berminat untuk ikut, mendaftar dulu. Bagaimana cara daftarnya? Cara daftarnya melalui link ini. Nah, nanti di sini ada petunjuknya. Silakan isi nama inovasi. Misalnya nama inovasinya tadi seperti yang dari Padang Serahid, misalnya apa? Ketahanan pangan pesisir misalnya. Nah, jadi buat nama inovasi itu semenarik mungkin ya, bisa pakai singkatan, bisa pakai istilah-istilah tertentu, bisa pakai kata-kata yang lain. Kalau misalnya di Kuta Padang itu ada gotong royong, ada istilah gotong royong Kuta Padang kalau nggak salah pekan gotong royong, gotong royong masyarakat ya kalau nggak salah. Boleh pakai kayak begini juga boleh. Atau mau pakai singkatan juga bisa. Apa misalnya singkatannya? SIMGAM misalnya. Sistem Informasi Gampung juga boleh kalau memang ada ya. Nah, ini contohnya. Kemudian setelah nama inovasi diisi, tulis nama inisiator inovasi. Nama inisiator inovasi ini adalah orang yang pertama kali punya ide untuk melakukan inovasi tersebut. Atau kalau mau ditulis nama kecilnya langsung juga boleh. Mau nama sekdes boleh, mau nama kasih kaur juga boleh. Intinya kami butuh satu nama untuk menjadi inisiator inovasi ini. Misalnya dari Pasipinang ada Bang Anto misalnya kan. Tulis di sini nama inisiatornya Anto. Kemudian tulis jabatannya. Kalau di Gampung ada jabatan sebagai Kasih Kesra, misalnya tulis Kasih Kesra. Atau kalau kecil tulis kecil. Gitu. Atau kalau Ketua BUMG tulis Ketua BUMG. Kemudian tulis nomor HP. Kemudian tulis nama Gampung. Gampa misalnya. Atau Pasipinang. Kalau dari kecamatan tulis kecamatannya. Merbo. Karena dari Gampung tadi perlu tulis kecamatan juga gitu ya, supaya kita tahu dari kecamatan mana. Kemudian pilih salah satu tahun penerapan inovasi. Sejak kapan inovasi ini pertama kali diterapkan? Apakah 2023 atau 2024 atau 2025? Kalau baru diterapkan tahun ini, pilih 2025. Nah, setelah itu yang terakhir, upload surat pernyataan kesediaan mengikuti anugerah inovasi daerah. Nah, di sini kami sudah menyediakan formatnya. Di sini kan ada warna biru ini ya. Nah, ada warna biru ini, Bapak Ibu bisa perhatikan. Diklik aja di sini formatnya, nanti akan keluar format surat seperti ini. Nah, ini tinggal di-download saja nanti. Di-download, bisa downloadnya bisa di sini mungkin ya. Nah, download, pilih Microsoft Word nanti downloadnya. Kemudian diisi ini. Saya yang bertanda tangan di bawah ini usahakan yang diisi adalah nama kecilnya. Jadi ini surat pernyataan dari kecil yang menyatakan bahwa betul inovasi yang didaftarkan ini betul-betul dari Gampung kami. Nah, begitu kira-kira. Di sini ada beberapa isi surat ini. Inovasi dengan judul bla 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 benar merupakan hasil gagasan dari Prakarsa Gampung Pasipinang misalnya. Telah dilaksanakan sejak tahun sekian dan masih berjalan sampai sekarang. Kemudian bersedia mendaftarkan inovasi untuk ikut serta anugerah. Seluruh dokumen data dukung eh, adalah benar dan valid, dapat dipertanggungjawabkan, mendukung sepenuhnya pelaksanaan inovasi. Kemudian apabila di kemudian hari terdapat hal yang perlu diperbaiki, diklarifikasi atau dipertanggungjawabkan, maka kami siap melakukan tindak lanjut. Nanti teken kecil di sini, di print, di-stempel, kemudian di-scan. Jadi surat ini bukan bukan cuma sekedar diisi ya, tapi diisi, di print, setelah itu di scan, ditandatangani oleh kecil, distempel, kemudian di scan. Nanti scannya baru balik lagi ke apa itu tadi link yang tadi. Link yang tadi mana ini?
Link yang tadi Anugerah tuh, Pak. Itu di Kusar, Link Pak. yang form tadi ya. Iya. Oke, ini sebentar kita stop dulu. Link yang form tadi. Oke. Nah, sudah kelihatan? Nah, balik ke form yang tadi, kemudian di-upload ke sini suratnya yang sudah di-scan tadi. Pilih add file aja, kemudian tarik suratnya kemari. Pilih suratnya kemari yang sudah di-scan tadi. Surat pernyataan tadi. Begitu ya. Nanti setelah itu klik submit. Kalau sudah diklik submit, sudah oke semuanya, nanti Bapak Ibu sudah terdata di sistem kami sebagai peserta Anugerah Inovasi Daerah. Nah, nanti setelah tutup pendaftaran tanggal 19 September, akan kita buat surat untuk mengundang Bapak Ibu ikut penjelasan teknis atau technical meeting di Bapeda Kabupaten Aceh Barat. Bagaimana cara mengupload data dukung dan lain-lain, hal-hal yang perlu dipersiapkan. Oke, ini form pendaftaran. Jadi sekali lagi kami sarankan Bapak Ibu, pertama sekali yang harus dilakukan di masa-masa terakhir pendaftaran ini adalah silakan mendaftar melalui form ini. Kalau nanti ada yang kesulitan, boleh datang ke Bapeda untuk konsultasi. Kemudian kita balik lagi ke link tree yang ada di depan tadi. Kemudian di bawah ini ada link Skoci namanya. Jadi kita menyediakan sebuah aplikasi yang namanya Skoci. Skoci ini singkatan dari Sistem Kolaborasi dan Cipta Inovasi. Nah, disinilah nanti Bapak Ibu akan upload data dukung inovasi. Kalau diklik ini, nanti akan keluar platform aplikasi websitenya seperti ini. Nah, nanti Bapak Ibu bisa boleh buka-buka terlebih dahulu, kemudian boleh buat akunnya dulu, create account dulu. Nanti eh, buat akunnya dulu. Kalau sudah buat akun nanti bisa login. Nanti setelah login, Bapak Ibu nanti akan kita berikan petunjuk untuk mengupload data dukung. Nah, nanti terkait dengan aplikasi ini nanti akan kita jelaskan ketika technical meeting saja ya, supaya tidak terlalu bercampur baur penjelasannya. Jadi demikian. Kemudian kalau memang mau konsultasi via WA juga bisa. Di sini ada kontak personnya. Ada saya Kemal Pasya, nomornya ini. Kemudian ada Bu Titis Rahayu Trisnawati, nomornya ini. Nah, jadi kami sarankan Bapak Ibu daftar dulu ya sebagai peserta. Kalau nanti sudah daftar sebagai peserta, komitmen sebagai peserta, nanti akan kita masukkan juga ke grup WA. Ada grup WA peserta inovasi daerah. Nanti di sana kita bisa sharing-sharing, bisa berbagi informasi dan lain-lain. Begitu, Bapak Ibu. Ada lagi dari kampung-kampung di Waila Timur yang hadir hari ini, boleh? Kalau ada yang ingin ditanyakan dari Pasijaneng atau dari Kecamatan Waila. Oke, kalau tidak ada, saya masuk ke bagian terakhir dari sosialisasi kita hari ini. Bagian terakhir ini em, agak sedikit teknis, tapi kalau seandainya nanti ada yang kurang paham, kita akan jelaskan pada saat technical meeting lebih detail lagi, begitu ya. Baik, tadi kita sudah sampai di poin huruf E ya. Poin huruf E, tim penilai inovasi daerah, ini dari surat Bupati tadi. Sekarang kita masuk ke alur pelaksanaan kegiatan Anugerah Inovasi Daerah ini. Mohon untuk bisa diperhatikan dengan baik. Yang pertama, alurnya itu dimulai dari pendaftaran. Sekali lagi, pendaftaran ini sudah kita buka dari tanggal 1. Jadi mohon maaf bagi Bapak Ibu mungkin baru tahu informasinya hari ini, tapi sebenarnya kita sudah sosialisasinya 2 kali. Dari bulan Juli kemarin dan dari tanggal 9 September yang lalu. Surat Bupati juga udah kita teruskan ke kecamatan. Barangkali dari kecamatan belum meneruskan seluruhnya ke kampung-kampung ya. Tapi nggak apa-apa, masih ada sisa waktu sekitar 4 hari lagi bagi Bapak Ibu untuk mendaftar.
Bagian yang pertama, pendaftaran inovasi. Peserta mendaftarkan inovasi yang telah diterapkan kepada Bapeda Kabupaten Aceh Barat melalui link bit.ly daftar inovasi 2025. Kalau diklik link ini, nanti akan muncul form pendaftaran seperti yang tadi saya tampilkan. Atau bisa juga mendaftar langsung melalui bidang Litbang dan Inovasi Daerah Bapeda Kabupaten Aceh Barat. Boleh juga datang kemari, Bapak Ibu, ke kantor Bapeda di samping kantor Bupati. Nanti naik aja ke lantai 2. Ketemu di bidang Litbang dan Inovasi Daerah. Kemudian tahap yang kedua, setelah Bapak Ibu mendaftar, Bapak Ibu akan ikut penjelasan teknis. Nah, penjelasan teknis ini nanti akan kita undang Bapak Ibu sekitar tanggal 22 September bagi yang sudah mendaftar sebagai peserta. Tapi kalau belum daftar sebagai peserta ya mohon maaf tidak kita undang. Kemudian setelah penjelasan teknis, Bapak Ibu nanti kita persilakan menginput data dukung dari tanggal 22 September sampai tanggal 18 Oktober. Sangat cukup cukup lama waktunya. Nah, jadi Bapak Ibu punya cukup waktu lah, kami rasa sekitar 1 bulan kurang untuk bisa menyiapkan data dukung dan mengupload data dukung itu ke sekoci.kabupaten.acehbaratkap.go.id. Nah, beberapa informasi yang dibutuhkan, misalnya yang pertama nama inovasi, nama inisiator inovasi, kemudian profil inovasi daerah, memuat rancang bangun, pokok perubahan yang dilakukan, tujuan inovasi, manfaat yang diperoleh dan hasil inovasi. Panduan untuk menulis profil inovasi ini bisa dilihat di poin G surat ini. Nanti Bapak Ibu bisa lihat lagi di sini. Kemudian dokumen indikator satuan inovasi daerah terdiri dari 5 indikator wajib dan 15 indikator pendukung. Jadi totalnya 20 data dukung. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal. Untuk indikator yang data dukung ini bisa dilihat di poin H. Kemudian barulah nanti akan kita nilai data dukung. Bapak Ibu yang punya nilai data dukungnya lebih besar dari 80 poin skornya, itu berhak untuk ikut penilaian tahap kedua. Jadi sudah kita tentukan range nilainya itu passing grade-nya itu di atas 80 poin. Kalau di bawah 80 berarti mohon maaf nggak bisa lanjut ke tahap yang kedua. Kemudian tahap yang kedua penilaian implementasi. Ini mekanismenya nanti akan kita sampaikan lebih lanjut bagi Bapak Ibu yang akan lolos ke tahap kedua, gitu ya. Baik, sekarang kita masuk ke bagian yang pertama, profil inovasi daerah. Apa saja yang harus ditulis di profil inovasi daerah ini? Yang pertama, rancang bangun dan pokok perubahan. Minimal 300 kata. Terdiri dari dasar hukum inovasi, kalau misalnya ada undang-undang tentang desa, ada kanun, ada perbuk, ada kanun gampung, ini boleh dimasukkan ke sini. Kemudian permasalahan dan isu strategis, misalnya terkait dengan ketahanan pangan, ya itu berarti isu strategis. Pengentasan kemiskinan, itu isu strategis. Kemudian apalagi ya, pencegahan stunting, itu isu strategis. Kemudian metode pembaruan. Nah, di sini Bapak Ibu perlu cerita apa perbedaan sebelum Bapak Ibu melakukan inovasi dan apa perbedaan setelah Bapak Ibu melakukan inovasi? Upayanya apa? Upaya yang dilakukan sebelum dan sesudah. Disinilah letak inovasinya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu misalnya kemarin melakukan gotong royong dengan cara himbauan ke masjid misalnya. Itu cara-cara dulu, cara-cara lama. Himbauan melalui masjid. Ayo masyarakat kita gotong royong. Tapi setelah dilakukan cara yang lama, nggak ada juga masyarakat yang bergerak gotong royong. Kemudian Bapak Ibu lakukan inovasi, pakai cara baru. Cara barunya buat program Pekan Gotong Royong Masyarakat, 1 minggu sekali. Kemudian diwajibkan setiap masyarakat itu keluar rumah untuk membersihkan pekarangan rumah, drainase di depan rumah, dan lain-lain misalnya. Kemudian dibuat sistem, nanti setiap masyarakat bisa ada swadaya masyarakat untuk buat makan ala kadarnya atau kopi dan lain sebagainya pada saat gotong royong. Nah, dibuatlah sistem-sistem dengan cara baru seperti itu. Ah, itulah perbedaan antara upaya sebelum inovasi dengan upaya sesudah inovasi. Atau terkait dengan persampahan. Sebelumnya banyak sampah-sampah plastik yang ada di kampung Bapak Ibu yang tidak dimanfaatkan. Tapi Bapak Ibu punya kreativitas. Dibuatlah sebuah teknologi untuk mengurai sampah plastik itu menjadi eh, butir-butir atau bulir-bulir plastik yang bisa dijual dan menghasilkan nilai keuntungan ekonomi.
Alat yang itu tadi itu namanya inovasi karena dibuat dengan cara-cara yang baru. Kemudian yang poin D, keunggulan kebaruan. Dan yang poin E, cara kerja atau tahapan inovasi. Kemudian nanti perlu diceritakan juga tujuan inovasi, manfaat inovasi, dan hasil inovasi. Nanti kalau Bapak Ibu kesulitan untuk membuat profil inovasi daerah ini bisa kita bimbing Bapak Ibu pada saat penjelasan teknis nanti dan bisa konsultasi juga kemari. Nah, ini poin G ya, profil inovasi daerah. Kemudian yang poin H adalah dokumen indikator satuan inovasi daerah. Inilah data dukung yang diperlukan Bapak Ibu. Data dukung ini bentuknya bisa foto, bisa dokumen, bisa video, bisa apa lagi ya? Iyalah foto, dokumen, dokumennya dalam bentuk PDF atau juga bisa video. Ada sekitar 20 ya indikator. Kita mulai satu-satu secara cepat saja. Yang pertama, regulasi inovasi. Ini terkait dengan peraturan. Semakin tinggi peraturannya, maka skor yang Bapak Ibu yang akan Bapak Ibu peroleh semakin besar. Saya kasih contoh satu. Misalnya, kalau Gampong Kuta Padang menetapkan mekanisme eh, cara kerja Pekan Gotong Royong Masyarakat itu dengan Kanun Gampong, ya nomor 3 ini, Kanun Gampong, maka itu nanti dapat skornya 3. Dapat skornya 3. Tapi kalau hanya peraturan kecil, dapat skornya 2. Tapi kalau hanya dengan SK kecil, dapat skornya hanya 1. Dapat skornya hanya 1. Nah, jadi dibuktikan nanti kalau Bapak Ibu memang benar ada kanun Gampong yang mengatur tentang cara kerja inovasi Bapak Ibu, berarti nanti di-upload kanun Gampongnya ke sistemnya. Nanti Bapak Ibu akan dapat skor 3. Untuk regulasi inovasi daerah ini, bobotnya itu 3, Bapak Ibu. Misalnya, Bapak Ibu pilih Kanun Gampong. Skornya tadi kan 3 ini ya, nilainya 3. Nanti 3 ini akan dikali dengan 3. Maka nilai untuk regulasi inovasi daerah Bapak Ibu dapat skornya 9. Tapi kalau hanya peraturan kecil, 2 ini akan dikali 3, maka poin untuk regulasi inovasi daerah akan dapat 6. Tapi kalau hanya SK kecil, skornya hanya 1. 1 nanti akan dikali 3, dapat skornya hanya 3. Jadi usahakan Bapak Ibu disampaikan data dukung yang paling tinggi sesuai dengan kemampuan atau sesuai dengan yang sudah berjalan di Gampong Bapak Ibu. Jangan diusahakan, jangan diada-adakan begitu ya. Jangan diada-adakan. Kalau memang belum ada, yang ada hanya peraturan kecil, ya udah sampaikan peraturan kecil terlebih dahulu. Kalau hanya ada SK kecil, ya udah sampaikan SK kecil terlebih dahulu. Itu kira-kira. eh Kemudian saya mohon bantuan dari Ibu Titis terlebih dahulu ya untuk bisa menjelaskan secara singkat saja data dukung ini. Saya minta izin terlebih dahulu ke belakang. Mohon bantuannya Bu Titis. Di dalamnya. Ya, kita lanjut ya, Bapak Ibu ya. Selanjutnya adalah terkait ketersediaan SDM terhadap inovasi daerah. Nah, ini adalah indikator yang penting juga dan ini harus dilengkapi. Artinya indikator untuk ketersediaan SDM ini, misalnya inovasi ini siapa saja pelaksananya di desa tersebut dan ini perlu tim pelaksana inovasinya. Nah, di sini yang dinilai adalah semakin banyak jumlah inovasi, semakin banyak jumlah SDM yang terlibat dalam inovasi, maka nilainya semakin besar. Yaitu 3 nanti dikali bobotnya 2, berarti 6. Kalau ada lebih dari 30. Jadi inovasi Bapak Ibu dinilai ketika lebih banyak SDM yang ikut dalam penerapannya semakin baik. Lalu indikator yang ketiga adalah dukungan anggaran. Nah, di sini dilihat apakah inovasi Bapak Ibu itu sudah didukung oleh anggaran desa atau anggaran swadaya. Jika ada anggaran desa, maka tolong dilampirkan anggaran yang tertuang dalam anggaran desanya. Yaitu terhitung dari yang pertama itu T0 itu T sekarang ya Bapak Ibu ya, tahun 2026.
Lalu dilanjutkan T-1 dan T-2. T 2024, 2025 hari ini, 2024 dan 2023 jika sudah penerapan 2 tahun. Dan begitu seterusnya di poin ketiga. Tahun 2025, 2024, 2023 itu ada 3 dokumen yang Bapak Ibu lampirkan. Nah, itu nilainya 2, bobotnya 2. Selanjutnya adalah alat kerja. Nah, alat kerja di sini, nah ini dilihat apakah inovasi Bapak Ibu mudah diakses. Misalnya dia berupa ini alat kerja yang digunakan dalam pelaksanaan inovasi mudah diakses oleh pengguna. Misalnya pemanfaatan platform digital untuk media sosialisasinya, pemberian layanan inovasi dan perolehan data informasi lainnya. Nah, di sini yang dinilai adalah apakah dia berupa tatap muka, misal contoh yang Bapak Kemal sampaikan tadi tentang gotong royong, berarti itu pelaksanaan kerjanya secara manual atau non elektronik. Nah, itu dilampirkan adalah dokumen fotonya. Nah, misalnya kegiatannya berupa gotong royong seperti itu. Lalu jika dia menggunakan perangkat elektronik, dilampirkan atau di-screenshotkan, misalnya aplikasinya atau sistem Excel-nya yang digunakan. Lalu selanjutnya di poin ketiganya, pelaksanaan kerja sudah didukung sistem daring. Nah, misalnya sudah menggunakan Play Store gitu ya, sudah bisa di-download di Android. Misalnya informasi-informasi tanggap gampung gitu, tapi sudah pakai sistem Android. Jadi itu nanti di-screenshot saja sistemnya, aplikasinya. Baik, yang selanjutnya yang kelima adalah BIMTEK. Nah, BIMTEK ini apa sama tidak usah disampaikan dipikirkan BIMTEK ini lebih susah, tapi BIMTEK inovasi ini bisa saja seperti sosialisasi atau kegiatan-kegiatan yang dalam rangka untuk mensosialisasikan inovasi kita. Nah, dalam 2 tahun terakhir yang dinilai, apakah pernah 1 kali dilakukan transfer pengetahuan seperti sharing-sharing dengan masyarakat, menyampaikan bahwa ini kegiatan kita ini akan dilakukan, ini akan menjadi inovasi Gampung kita gitu ya. Saya pernah lihat sosialisasi di Gampung Padang Mancang kalau nggak salah ada penanaman, penghijauan seperti itu dulu ya. Atau sekarang masih berjalan atau tidak. Nah, itu dipoto kegiatannya. Yang diminta adalah dokumen fotonya. Lalu dilampirkan. Nah, selanjutnya yang keenam adalah program dan kegiatan inovasi perangkat daerah. Nah, ini apakah masuk dalam rencana perencanaan Gampung? Nah, itu tolong ini kan lampirkan dokumen-dokumennya. RKPG-nya ya, Bapak Ibu ya, baik itu di RKPG tahun ini atau tahun 2 tahun berjalan, disesuaikan dengan kapan penerapan inovasinya. Lalu yang ketujuh, keterlibatan aktor inovasi. Nah, siapa saja selain dari tim tadi yang di atas yang kita sampaikan lebih dari 30 orang itu yang terlibat. Misalnya, inovasi kita ini melibatkan usaha, gitu, pelaku usaha. Atau inovasi kita melibatkan perusahaan swasta. Atau inovasi kita melibatkan media, RRI, gitu. Jadi, disampaikan dalam bentuk SK atau undangan rapat bahwa mereka kita undang. Apakah pernah kita melakukan undangan-undangan rapat tersebut yang lampirannya saja nanti kita akan melihat di lampiran itu ada nggak dilampirkan misalnya media RRI atau nanti kepolisian atau nanti dari Universitas Teguh Umar gitu. Jadi ada berapa stakeholder karena di sini unsur-unsurnya ada akademisi, pelaku bisnis, komunitas, pemerintah dan media. Nah, nanti dilihat semakin banyak stakeholder yang Bapak Ibu libatkan, maka semakin bagus inovasinya. Lalu selanjutnya, ada pelaksana inovasi daerah. Nah, ini ditetapkan oleh bentuk tim pelaksanaan artinya dengan bentuk SK. Nah, pelaksananya di sini ada ditetapkan dalam SK kecil, gitu ya, atau ada pelaksana ditetapkan kalau di sini SK Kepala Perangkat Daerah atau SK kecil. Ada pelaksana ditetapkan SK Kepala, ya, ditetapkan dengan SK kecil. Atau sudah diterapkan dalam peraturan atau kanun, seperti itu ya. Lalu yang 9, jejaring inovasi. Jejaring inovasi ini apakah melibatkan perangkat daerah atau lembaga-lembaga di Gampung. Misalnya kalau di Gampung itu lembaga-lembaga
PKK gitu atau lembaga-lembaga majelis-majelis apa gitu yang ada atau lembaga peduli lingkungan yang ada di Gampung. Nah, ini dilampirkan dalam bentuk SK atau eh, surat undangan juga boleh. Nanti lampirannya mereka dilampirkan nama-nama jejaringnya itu. Lalu yang ke-10 sosialisasi inovasi daerah. Yaitu di sini dilihat penyebarluasan informasi kebijakan inovasi daerahnya. Bukti dukungnya adalah dilihat dari foto kegiatan, apakah itu berupa spanduk atau konten media sosial. Biasa Gampung sudah memiliki media sosialnya sendiri dan di situ sudah tidak disosialisasikan, silakan Bapak Ibu screenshot. Nanti dikirimkan dalam aplikasi Skoci. Lalu apakah inovasi Bapak Ibu yang ketiga ya, kategorinya sudah masuk ke dalam media berita? Kalau sudah masuk ke dalam media berita, maka di screenshot apakah sudah masuk RRI gitu ya, atau media Aceh Barat. Lalu yang ke-11, pedoman teknis. Nah, di sini lebih kepada SOP atau petunjuk pelaksanaannya inovasi yang sudah diterapkan di Gampung. Di sini data dukung yang diminta berupa buku manual, bisa juga manual book seperti PDF, seperti itu, atau buku Word atau SOP yang Bapak Ibu punya. Lalu yang ketiga adalah terdapat pedoman teknis. Nah, ini misalnya itu bentuknya sudah online, inovasinya sudah online, sudah bisa diakses secara online oleh orang masyarakat umum. Yang ke-12, kemudahan informasi layanan, kemudahan mendapatkan informasi layanan. Di sini apakah ada kontak person atau kontak untuk orang bertanya, mudah mendapatkan informasi dari inovasi yang kita laksanakan. Misalnya ada nomor khusus gitu ya, ambulan desa gitu, apa yang digunakan menjadi ambulan desa, ada nomor kontaknya yang mudah untuk dihubungi. Atau ada layanan email, ini bisa dicantumkan emailnya desa gitu, atau emailnya media-media yang digunakan di desa. Yang ketiga ada layanan aplikasi melalui online jika sudah. Lalu indikator yang ke-13, kemudahan proses inovasi yang dihasilkan. Ini hasil inovasi diperoleh dalam waktu 6 hari. Jadi idealnya inovasi itu semakin cepat diterapkan semakin baik. Gitu ya. Atau hasilnya, di sini hasil inovasi yang Bapak Ibu terapkan itu lebih bisa dilaksanakan dalam 1 hari itu lebih baik. Nah, misalnya ada yang kasih saran gitu kan terhadap inovasinya, lalu bisa langsung mendapatkan feedbacknya seperti itu. Atau mendapatkan informasi, misalnya kalau di Gampung Pasipinang ada pusat edukasi. Nah, di situ kalau kita dapat masuk ke dalam kantor kecilnya, pengen mendapatkan data langsung selesai dalam waktu 1 hari, berarti nilainya 3 dikali 2, 6. Baik, nomor 14, selanjutnya indikatornya penyelesaian layanan pengaduan. Nah, ini layanan pengaduan, mungkin ada orang yang bertanya inovasi ini nantinya seperti apa, kemana. Jadi itu dibuatkan dalam bentuk rekapan. Ada pengaduan-pengaduan dari masyarakat terhadap kemudahan atau terhadap permasalahan inovasi tersebut. Nah, yang dinilai adalah bukan banyaknya permasalahan dari inovasi tersebut, tapi seberapa banyak Bapak Ibu menanggapi adanya pernyataan atau pertanyaan dari masyarakat. Ya, ini semakin banyak, misalnya 2 pertanyaan saja atau 2 tanggapan saja, 2 itu ditanggapi berarti nilainya sudah 71%, lebih dari di atas 71% ya, sudah hampir 100%. Lalu layanan terintegrasi yang ke-15, inovasi ini dibangun secara terpadu dengan mengedepankan prinsip integrasi. Lalu apakah layanan Bapak Ibu ini berpengaruh pada program-program desa lainnya? Misalnya tentang gotong royong, nanti berpengaruh pada kesehatan, pada program kesehatannya, terus pada program apa lainnya. Jadi satu inovasi yang dilakukan itu terintegrasi. Nah, saya mengambil contoh karena kebetulan tahu inovasi yang di Pasipinang. Pasipinang, informasi data yang disediakan di kantor kecil itu bisa merangkum seluruh program atau seluruh sektor-sektor gitu, sektor-sektor layanan, baik itu sisi pemerintahan, kesehatan, dari data gitu ya. Jadi terintegrasi dia.
Selanjutnya adalah 16 replikasi. Nah, replikasi ini inovasi yang Bapak Ibu lakukan itu mudah diterapkan oleh daerah-daerah lainnya. Nah, jika sudah diterapkan oleh daerah lainnya, Bapak Ibu cukup buktikan dengan surat pernyataan daerah lain atas replikasi inovasi yang sudah dilakukan. Jika ada, apakah itu 1 kali sudah direplikasi, atau 2 kali, atau 3 kali, silahkan di PDF-kan dan dikirimkan dalam sistem Sekoci nanti data dukungnya. Nah, yang ke-17, ini yang bintang, ini adalah indikator wajib. Indikator yang harus Bapak Ibu perhatikan benar-benar. Jadi ada 5 tadi. 1, 2, 17, 18, dan 20. Nah, ini yang berbintang ini, indikator mandatori ini harus dilengkapi. Yang ke-17, kecepatan pencipta inovasi. Inovasi semakin cepat 1 sampai 4 bulan. Nah, ini bagaimana dari mulai awal penerapan ide sampai terlaksananya inovasi itu waktunya 1 sampai 4 bulan. Maka itu akan dinilai di kategori tertinggi yaitu 3. Nanti nilainya 3 dikalikan 2. Atau misalnya inovasi itu 6 bulan baru terlaksana dari mulai penerapan idenya. Nah, itu berarti dia masuk ke kategori 2. Ini data dukungnya seperti apa? Kita nanti akan, suatu BIMTEK akan kita sampaikan dalam proposal ada bentuk tahapan-tahapan pembuatan inovasinya, tahapan proses penerapan inovasinya. Lalu yang ke-18 ada kemanfaatan. Nah, ini kemanfaatannya apakah bisa berupa orang gitu yang memanfaatkan inovasi itu, atau berupa data, atau berupa rupiah yang dari adanya inovasi ini sehingga bisa mengefisiensikan anggaran sekian persen. Nah, itu nanti dibuktikan dengan data atau jumlah screenshot orang gitu pengguna dari inovasi kita. Lalu yang ke-19 ada monitoring dan evaluasi. Nah, monitoring dan evaluasi ini apakah inovasi kita ini pernah dimonef. Dimonef bisa dari lembaga luar, juga bisa dari lembaga internal. Lembaga internal misalnya dari desa sendiri, atau dari tim-tim yang dibentuk desa untuk melakukan survei kepuasan. Lalu yang ke-20 yang terakhir ini juga indikator mandatori. Nah, di sini yang diharapkan adalah tampilan video yang Bapak Ibu lakukan untuk menjelaskan inovasi-inovasi yang Bapak Ibu laksanakan. Nah, di sini yang diharapkan dari video ini tergambarkan latar belakang inovasi. Kenapa inovasi itu muncul atau dilakukan? Ada permasalahan apa sebelumnya? Lalu penjaringan ide inovasinya. Munculnya ide ini karena apa? Itu bisa diceritakan dalam bentuk kata-kata yang nantinya disonding dengan film di videonya, atau boleh juga dinarasikan di bawah, diketik seperti itu. Lalu pemilihan idenya, manfaat inovasi, manfaat ini bisa dalam bentuk testimoni atau kata-kata seperti itu ya. Selanjutnya dampak inovasinya apa? Apakah dampaknya mungkin meningkatkan pendapatan kampung seperti itu dan lain sebagainya. Nah, ini ada unsur. Kami mengharapkan memenuhi 5 unsur ini. Jadi videonya tidak panjang, dia durasinya hanya 5 menit saja. Nah, nanti Bapak Ibu upload dulu ke YouTube, lalu sudah mendapatkan link URL-nya dari YouTube tadi, baru di-upload ke sistem aplikasi Skoci. Ya, ini ada 20 indikator data dukung. Kelanjutannya nanti untuk lebih jelasnya kita akan melakukan BIMTEK seperti yang disampaikan oleh Pak Kemal tadi. Lanjutnya diskusi, mungkin Bapak Ibu ada yang ingin bertanya tentang 20 indikator. Bapak Ibu juga bisa melihatnya di link tadi, link Tri Abar tadi. Untuk lebih lanjutnya bisa menghubungi kami atau bisa datang ke Bapeda. Silakan Bapak Ibu yang ingin menyampaikan atau bertanya. Jadi untuk tahap pertama tidak perlu dipusingkan data dukung dulu, silakan daftar dulu Bapak Ibu ya. Daftarkan inovasi. Jadi inovasi itu bisa jadi inovasi masyarakat. Misalnya ada ide salah seorang dari warga dan ide itu diterapkan di desa, nah itu silakan didaftarkan. Mungkin begitu saja dari kami untuk penjelasan data dukung. Kami serahkan kembali ke Pak Kemal.
Baik, terima kasih Bu Titis. Bu Titis masih bersama kita di sini ya. Jadi bagi Bapak Ibu, kalau memang masih ada hal yang ingin didiskusikan, kami persilakan. Kalau bisa tanya sebanyak-banyaknya gitu ya, biar lebih jelas. Gimana? Masih ada Bapak Ibu? Ujung baru tadi gimana? Ada inovasi yang bisa didaftarkan? Oh, belum ya. Nanti konsultasi aja dulu sama Pak Keci Darwis, atau mungkin bisa dilihat ada inovasi seperti Bu Titis bilang tadi dari masyarakat juga bisa ya didaftarkan, nanti dibuatkan saja atas nama pemerintah kampung, nanti tinggal disiapin aja data dukungnya. Dari Lampak, Udah daftar kami, Pak Kema. oh ya, apa inovasinya kalau boleh tahu? Kami Sigam Pelayanan Publik, Sistem Informasi Kampung. Sistem informasi kampung, oke. Ya. Oke, Sama data penduduk. sama data penduduk, oke. Sip. Ya. Boleh. Nanti kita ketemu di technical meeting ya. Ya, siap Pak Kema. Dari Kota Padang, Kota Padang bisa daftar Pak. Dari Suendrapuri, dari Kampung Pasir, Kampung Darat, Pasijaneng, Pasipinang udah tadi ya. Padang Serahid juga udah, Aluskaya juga udah. Pasi Masjid ada? Oke, kalau tidak ada, saya rasa sudah memadai ya sosialisasi kita hari ini. Bagi Bapak Ibu yang punya kemudahan atau kesempatan, boleh untuk di-share informasi ini ke grup-grup kecamatan atau grup-grup kampung supaya kampung-kampung lain juga bisa mengetahui terkait dengan ada kegiatan yang kita lakukan ini. Ini kesempatan ya bagi Bapak Ibu untuk bisa menampilkan karya-karya terbaik dari kampung yang selama ini sudah dijalankan, sehingga daerah bisa tahu gitu kalau seandainya eh, nggak ada ajang ini kan kita nggak tahu ternyata di ujung kampung sana ada inovasi atau cara-cara baru yang sudah dilakukan yang bermanfaat buat masyarakat. Kita juga bisa berbagi pengalaman melalui ajang ini supaya kampung-kampung lain juga bisa menerapkan dengan cara-cara yang sama minimal atau mengembangkan hal-hal baru lainnya sesuai dengan kondisi kampung mereka. Kami berharap Bapak Ibu yang ikut sosialisasi hari ini bisa antusias untuk mendaftar. Proses pendaftaran tinggal 4 hari lagi, mulai dari hari ini sampai dengan tanggal 19 September. Kami berharap Bapak Ibu bisa mendaftar sebanyak-banyaknya. Kalau seandainya ada kendala, jangan ragu-ragu untuk bisa menghubungi kami, Kemal Pasha, Bu Titis, atau bisa juga langsung datang ke Bapeda Kabupaten Aceh Barat. Sekali lagi, link untuk informasi-informasi itu sudah tersedia di kolom chat. Jadi Bapak Ibu, sebelum forum ini kita tutup, coba dicek kembali di kolom chat di Zoom. Ada link tree namanya, link TREE garis miring Litbang Ida Abar. Tolong link ini untuk disimpan, kemudian bisa diakses linknya sesuai dengan yang tadi sudah kami tunjukkan. Oke, baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak bagi Bapak Ibu yang sudah hadir hari ini. Eh, Bisa juga lewat ini ya, ada posternya. Coba kita lihat di sini. Nah, di sini juga ada, Bapak Ibu bisa scan barcode yang ada di sana atau bisa diakses link tree yang ada di sini. Gitu ya.
Poster ini sebenarnya juga udah kita sebarluaskan ke OPD-OPD dan ke kecamatan. Baik, begitu aja Bapak Ibu. Insya Allah forum Zoom ini sudah kita record, sudah kita rekam, dan nanti kalau Bapak Ibu ada yang terlewatkan bisa ditonton ulang rekaman videonya di channel YouTube-nya Skoci atau channel YouTube-nya Bidang Litbang. Nanti akan kita bagikan ke kecamatan juga. Demikian Bapak Ibu, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kami tunggu eh, Bapak Ibu untuk mendaftar mengikuti ajang Anugerah Inovasi Daerah ini. Terima kasih sekali lagi. Kami akhiri. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.